Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan membawakan tentang materi prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Sebelum saya memulai penjelasan mengenai materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Adelia Anisha Fitri. Yang kedua, ada Dia Nur Oktaviani. Dan ketiga, ada Fani Oktalizen. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu oleh saudari Fani Oktalizen. Kepada saudari, silakan menyampaikan materinya. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fani Oktalizen. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian yang pertama, yang A, yaitu konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran ini memastikan praktiknya berpusat pada peserta didik, yang mana setiap peserta didik belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Selain itu juga, paradigma baru ini merdeka dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen. Adapun asesmen ini berfungsi untuk mengetahui kebutuhan belajar serta perkembangan dan pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Selanjutnya, Kemendikbudristek pada tahun 2021 menjabarkan terdapat 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru yang dapat diperankan oleh guru untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar peserta didik. Kebutuhan capaian peserta didik harus menjadi pertimbangan utama dalam merancangkan dan melaksanakan pembelajaran. Kebutuhan ini harus disesuaikan dengan perkembangan dari masing-masing peserta didik. Yang kedua, membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Karena peserta didik ini memiliki fisik, mental, dan pikiran yang akan terus tumbuh dan berkembang. Strategi ini digunakan agar peserta didik memahami potensi yang dimiliki dan mendorong mereka itu untuk mengembangkan potensinya. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik. Perlu adanya keseimbangan antara perkembangan kognitif serta karakter peserta didik, maka dari itu diperlukan adanya rancangan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakter dan kompetensi peserta didik. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik. Ini contohnya, guru dapat mengajak peserta didik mengenali lingkungan sekitarnya, mengajak peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan adat atau budaya di sekitarnya, dan dapat menghubungkan pembelajaran dengan lingkungan sekitar. Yang kelima ini ada mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi tugas pendidik atau tugas guru adalah mendorong peserta didik untuk memiliki beberapa kompetensi yang nantinya akan digunakan dalam mengatasi tantangan atau isu sosial yang akan datang. Lanjut, ada kegiatan yang ada di dalam pembelajaran paradigma baru ini. Yang pertama, intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran ini di dalam kelas yang dilakukan secara terdiferensiasi, yaitu metode pembelajaran yang memberikan banyak pilihan di dalam prosesnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, kokurikuler. Kegiatan pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga, itu ada ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya pengertian dari asesmen sendiri. Asesmen dalam paradigma baru adalah asesmen tidak lagi sekedar menjadi tahap pelapor atau penilaian kemampuan murid, tetapi dipandang sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Salah satu tujuan utama asesmen adalah
memantau atau memonitor kualitas pembelajaran dan bisa dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. Lalu prinsip asesmen sendiri yang pertama merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Jenis dan fungsi asesmen sendiri, yang pertama, formatif, yaitu mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik, umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki strategi pembelajaran, mendiagnosis daya serap materi peserta didik. Yang terakhir ini ada memacu perubahan suasana kelas sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan program-program pembelajaran yang positif, suportif, dan bermakna. Yang kedua ini jenis asesmen, yaitu sumatif di akhir lingkup materi. Fungsinya sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, refleksi pembelajaran dalam satu lingkup materi. Yang ketiga ini ada umpan balik untuk merancang atau perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Yang terakhir, melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada peserta didik selama pembelajaran satu lingkup materi. Yang ketiga, jenis asesmen itu ada sumatif semester. Ini berfungsi yang pertama alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada periode tertentu. Selanjutnya, mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Ada umpan balik untuk merancang atau perbaikan proses pembelajaran semester atau tahun ajaran berikutnya. Yang terakhir, melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada peserta didik. Terima kasih, itulah materi yang telah saya jabarkan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Perancangan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar siswa sudah semestinya harus sesuai dengan prinsip pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang telah ditentukan oleh pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip pembelajaran paradigma baru. Prinsip pembelajaran ini, yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu melakukan analisis terhadap kondisi, latar belakang, tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik sebelumnya dan melakukan pemetaan. Kemudian melihat tahap perkembangan sebagai kontinum yang berkelanjutan sebagai dasar merancang pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, menganalisis lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki peserta didik, pendidik, dan sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menurunkan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian yang kelima, melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Adapun hal-hal yang perlu ditinggalkan, salah satunya adalah langsung menerapkan modul ajar tanpa melihat kebutuhan peserta didik, kemudian mengabaikan tahap perkembangan maupun pengetahuan yang dimiliki peserta didik sebelumnya, dan menyamaratakan metode pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama mempertimbangkan berbagai stimulus yang bisa digunakan dalam pembelajaran, kemudian memberikan kesempatan kolaborasi, memberikan pertanyaan pemantik, dan mengajarkan pemahaman bermakna.
Selanjutnya, pembelajaran yang syarat dengan umpan balik dari pendidik dan peserta didik kepada peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran yang melibatkan peserta didik dengan menggunakan kekuatan bertanya dengan memberikan pertanyaan yang membantu atau membangun pemahaman bermakna. Sedangkan hal-hal yang perlu ditinggalkan yaitu pendidik hanya selalu memberikan pemaparan dalam bentuk ceramah dan instruksi tugas. Maka dari itu kita harus meninggalkan hal tersebut. Selanjutnya, memberikan porsi yang paling banyak pada asesmen sumatif atau ujian tes akhir. Padahal kan yang harus ditonjolkan itu sebenarnya asesmen formatifnya. Selanjutnya, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, pada prinsip ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah menggunakan berbagai metode pembelajaran yang mutakhir atau yang modern untuk mendukung terjadinya perkembangan kompetensi seperti belajar berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis tantangan, dan metode pembelajaran diferensiasi. Kemudian melibatkan berbagai perspektif yang mendukung kognitif, sosial, emosi, dan spiritual. Dan melihat profil pelajar Pancasila sebagai target tercermin pada peserta didik. Adapun beberapa hal yang perlu ditinggalkan, yaitu menggunakan satu metode itu saja, tanpa melakukan revaluasi terhadap metode yang digunakan. Kemudian juga melihat profil sebagai sesuatu yang harus diajarkan dan dihafal. Itu hal yang perlu ditinggalkan. Selanjutnya, prinsip yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Nah, hal yang perlu dilakukan melalui prinsip tersebut adalah pembelajaran yang berhubungan dengan konteks dunia nyata dan menjadi daya tarik peserta didik untuk belajar. Kemudian melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Kemudian memberdayakan masyarakat sekitar sebagai narasumber primer dan sekunder dalam proses pembelajaran. Adapun hal yang perlu ditinggalkan yaitu pembelajaran dengan konteks yang tidak relevan atau yang tidak sesuai dan tidak menarik untuk peserta didik. Kemudian komunikasi dengan orang tua murid yang hanya satu arah, hal tersebut yang perlu ditinggalkan. Dan interaksi dengan murid yang hanya memberikan dan menagih tugas. Nah, itu suatu hal yang perlu ditinggalkan oleh guru. Tuh, lanjut. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Adapun hal yang perlu dilakukan pada prinsip yang terakhir ini yaitu umpan balik yang terus-menerus dari pendidik untuk peserta didik maupun dari peserta didik yang lainnya. Kemudian, pembelajaran yang membangun pemahaman bermakna dengan memberi dukungan lebih banyak di awal untuk kemudian perlahan melepas sedikit demi sedikit dukungan tersebut untuk akhirnya menjadi pelajar yang mandiri dan merdeka dan mengajarkan keterampilan abad 21. Adapun hal-hal yang perlu ditinggalkan yaitu proses belajar bertujuan tes atau ujian akhir saja. Itu hal yang perlu ditinggalkan. Selain itu juga pembelajaran dengan kegiatan yang sama dari tahun ke tahun tanpa ada perubahan, tanpa ada pembaruan. Nah, itu hal yang harus ditinggalkan. Dan yang terakhir hanya mengetes atau menilai keterampilan abad 21 tanpa mengajarkan keterampilannya. Tuh, itu hal-hal yang ditinggalkan. Untuk selanjutnya kita masuk ke prinsip asesmen paradigma baru. Adapun prinsip asesmen yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan yaitu asesmen dilakukan terpadu dengan pembelajaran. Kemudian, asesmen merujuk pada kompetensi yang di dalamnya tercakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan pemberian umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh dan memotivasi peserta didik. Adapun hal-hal yang perlu ditinggalkan yaitu asesmen dilakukan terpisah dari pembelajaran. Nah, itu harus ditinggalkan. Selain itu juga, asesmen hanya dilakukan oleh pendidik saja. Padahal itu juga perlu ada dukungan dari peserta didik. Lanjut, yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan yaitu membangun komitmen dan menyusun perancangan asesmen yang berfokus pada asesmen formatif.
Kemudian menggunakan beragam jenis teknik dan instrumen penilaian formatif dan sumatif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Adapun hal-hal yang perlu ditinggalkan yaitu berfokus pada asesmen sumatif saja, padahal juga harus berfokus pada asesmen formatifnya. Kemudian tidak menggunakan instrumen penilaian atau menggunakan instrumen asesmen namun tidak sejalan dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Hal tersebut harus ditinggalkan. Lanjut yang ketiga, ada asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan melakukan dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Adapun hal yang perlu dilakukan yaitu asesmen dilakukan dengan memenuhi prinsip keadilan tanpa dipengaruhi oleh latar belakang peserta didik. Yang kedua, menerapkan moderasi asesmen, yaitu berkoordinasi antar pendidik untuk menyamakan persepsi kriteria sehingga tercapai prinsip keadilan. Dan adapun hal-hal yang perlu ditinggalkan yaitu asesmen lebih menguntungkan peserta didik karena latar belakang tertentu, padahal kedua belah pihak itu harus saling menguntungkan. Kemudian adanya unsur subjektivitas dalam asesmen. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan yaitu jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak, kemudian ketercapaian kompetensi diluangkan dalam bentuk angka dan deskripsi, dan hal-hal yang perlu ditinggalkan yaitu bahasa yang kompleks dan terlalu ilmiah, penggunaan kata atau kalimat negatif, dan yang kedua, ketercapaian kompetensi dituangkan hanya dalam bentuk angka. Tuh. Oke, maaf tadi yang keempat, ini yang terakhir, yang kelima, ada hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan yaitu satuan pendidikan memiliki strategi agar hasil asesmen digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Adapun hal-hal yang perlu ditinggalkan yaitu hasil asesmen hanya dijadikan data dan tidak ditindaklanjuti untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu juga hal yang lain yaitu hasil asesmen dijadikan pembandingan antara peserta didik. Nah, kedua hal tersebut harus ditinggalkan. Lanjut, untuk selanjutnya penjelasan materi poin yang C, pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai CP akan dijelaskan oleh Saudari Dia Oktaviani. Kepada Saudari, kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Seperti yang sudah tadi rekan-rekan yang lain katakan, bahwa pembelajaran paradigma baru yang efektif itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini yang lebih harus aktif adalah peserta didik. Jadi, untuk proses pembelajaran agar tercapainya capaian pembelajaran yang sudah ditentukan dengan secara maksimal, yang perlu dilakukan sebagai guru nantinya adalah yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar peserta didik. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan DT atau diagnostik test di awal pembelajaran. Apa sih gunanya DT ini? DT ini berguna untuk melihat karakteristik dari peserta didik dan juga pengetahuan awal dari peserta didik, seperti itu. Selain itu, kita sebagai guru juga harus menyesuaikan dengan konteks dan lingkungan peserta didik. Jadi saat proses pembelajaran itu kita sebagai guru harus memberikan contoh-contoh yang kontekstual atau yang familiar dengan peserta didik agar nantinya mereka bisa memahami dengan mudah apa yang kita berikan kepada mereka. Nah, sedangkan asesmen yang efektif itu adalah asesmen yang dapat memberikan informasi yang tepat mengenai kebutuhan serta pencapaian hasil belajar peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru ini, asesmen itu bukan hanya untuk menilai
dari aspek kognitif saja, tetapi lebih ke aspek kepribadian dari peserta didik, seperti itu. Selanjutnya itu tantangan. Tantangan apa sih yang kira-kira akan muncul nantinya untuk kita sebagai calon-calon pendidik di masa depan dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang pertama itu adalah karakteristik dan background knowledge peserta didik yang berbeda-beda. Itu nantinya juga akan menjadi tantangan untuk kita sebagai pendidik untuk menentukan misalnya strategi, media, dan juga bahan ajar yang akan kita pakai dalam proses pembelajaran. Lalu pembelajaran yang telah kita rancang ternyata itu belum efektif saat kita pakai dalam proses pembelajaran, itu nantinya juga akan menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Nah, bagaimana sih untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, salah satunya itu kita perlu melakukan tes diagnostik atau DT, diagnostik tes, untuk mengetahui karakteristik dan background knowledge dari peserta didik. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa menentukan strategi, bisa menentukan media dan bahan ajar yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dan kita sebagai guru masa depan, calon pendidik di masa depan, kita harus menguasai 4 kompetensi kepribadian dari guru. Apa saja sih 4 kompetensi itu? Kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi pengetahuan. Kompetensi profesional, seperti itu. Kita harus menguasai keempat kompetensi tersebut supaya kita nantinya bisa menjadi guru guru masa depan yang baik, yang profesional, dan yang guru yang hebat, seperti itu. Karena sepertinya Saudari Adel ada kendala, jadi untuk mengakhiri diskusi kita pada kali ini mungkin bisa saya ambil alih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.